karena bentuk dan konstruksi klep yang benar itu mempengaruhi dari kinerja ruang valve yang ada di dalam ini ya teman-teman ya. Sehingga dengan memakai konfigurasi yang seperti ini, akhirnya yang diuntungkan ialah yang pertama, angin irit. Yang kedua, karena putaran hammer ini kita bisa agak kendorkan, tidak terlalu kencang, dengan speed yang sama, otomatis getaran dari chamber ini saat ditembakkan sangat berkurang ya teman-teman. Yang berpengaruh untuk menghilangkan atau untuk memperlancar hambatan dari angin supaya cepat untuk menuju lubang transfer ya saat terjadi hentakan dari pukulan hammer di sini. Jadi angin. Hai Sobat Hunter, pecinta olahraga menembak dan berburu dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Bayu Hunter ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah klep valve ya teman-teman ya. Setelah kita kemarin membahas masalah ruang udara dari chamber ini dan bagaimana hasilnya, bagaimana kinerja yang dihasilkan, sekarang kita akan membahas masalah valve ini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan model valve seperti ini ya. Model-model valve yang umum yang digunakan pada blok-blok chamber jenis apapun ya teman-teman. Rata-rata modelnya seperti ini. Apalagi untuk blok-blok chamber monoblok seperti ini, itu rata-rata berbentuk seperti ini ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba berbagi tip dan trik bagaimana settingan klep dan konfigurasi yang saya pakai pada chamber blok ini sehingga bisa menghasilkan speed yang konstan, angin yang irit, serta setelan hammer yang rendah ya teman-teman. Jadi maksudnya begini, jika kita memakai model klep seperti ini, contohnya ya, misalnya ya, untuk mencapai di 1000 fps mas, contohnya ya, mungkin dengan tekanan yang sama kita membutuhkan putaran hammer yang maksimal ya teman-teman ya. Lalu kalau menggunakan klep dengan settingan yang saya pakai pada blok chamber seperti ini, untuk mencapai speed yang sama di 1000 fps mungkin bisa hanya mengurangi 1 atau 2 putaran dari putaran maksimal ya teman-teman. Contohnya begini, untuk 1000 fps kalau memakai klep ini kita harus memutar full dengan tekanan yang sama. Kalau memakai klep yang saya pasang di sini itu bisa dengan tekanan sama, dengan speed yang sama, itu cuma hanya membutuhkan nggak sampai full putaran hammernya, mungkin bisa 1, mungkin bisa 2 putaran ke belakang tergantung dari chamber teman-teman. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena bentuk dan konstruksi klep yang benar itu mempengaruhi dari kinerja ruang valve yang ada di dalam ini ya teman-teman ya. Sehingga dengan hanya tenaga hammer yang tidak begitu keras itu bisa menghasilkan speed yang sama dengan tenaga yang keras menggunakan valve yang seperti ini ya. Dengan memakai konfigurasi yang seperti ini, akhirnya yang diuntungkan ialah yang pertama, angin irit. Yang kedua, karena putaran hammer ini kita bisa agak kendorkan, tidak terlalu kencang, dengan speed yang sama, otomatis getaran dari chamber ini saat ditembakkan sangat berkurang ya teman-teman, yang berpengaruh pada akurasi juga. Nah teman-teman, tanpa berpanjang lebar, saya akan tunjukkan ya bagaimana konstruksi dari bagaimana setelan dari valve yang saya pasang pada chamber ini ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat perbedaannya ya teman-teman. Pada lubang transfer dudukan valve pada umumnya itu rata-rata senapan angin itu, apalagi blok chamber seperti ini itu rata-rata memakai lubang 6 mili ya di dalamnya teman-teman. Sehingga rata-rata valve yang dipakai itu sebagian besar ya, hampir rata-rata itu berdiameter 9-10 mili. Seperti ini modelnya. Lalu untuk mengurangi
untuk meningkatkan kinerjanya, teman-teman mungkin bisa untuk melihat ini sebagai referensi ya teman-teman. Jadi kita rubah ya modelnya ya sepertinya. Jadi kita kecilkan valve ini ya, sebelumnya itu 10 mili, ini 9,5 ini kalau nggak salah, 9,5. Jadi kalau lubangnya itu 6 mili, itu masing-masing sekitar 1 mili lebih ya, 1 mili seperempat ya, ini duduknya menutup lubangnya. Ini kita kecilkan ya teman-teman ya, seperti ini kita kecilkan saja. Ini 7 mili teman-teman, 7 mili lebih dikit. Jadi untuk menutup lubang itu masing-masing pinggirnya itu cuma menutup sekitar setengah mili ya teman-teman. Itu menurut saya sudah sangat cukup sekali untuk unit-unit yang memakai regulator. Saya tegaskan lagi, untuk unit-unit yang memakai regulator dengan tekanan maksimal 2000 ya teman-teman ya. Jadi dengan konstruksi valve seperti ini itu maksimal di tekanan 2000 ya teman-teman. Saya tidak menyarankan untuk setelan valve seperti ini itu setelan valve yang tidak memakai regulator dan tekanannya itu lebih dari 2000. Yang saya takutkan nanti bisa amblong teman-teman, karena nggak kuat, kecuali teman-teman mengganti bahan dari apa itu klep ini menggunakan Sustatek, mungkin bisa lebih kuat teman-teman. Jadi di sini bisa dilihat bedanya, yaitu dengan cara yang pertama mengecilkan diameter dari klep ini ya teman-teman ya, dari 9,5 menjadi 7 untuk bagian bawah. Untuk bagian datarnya ini jangan dirubah, nggak apa-apa. Lalu yang terpenting, bentuknya itu dibuat mengerucut ke atas ya teman-teman ya, seperti ini, bisa dibandingkan. Jadi ini 7 mili, itu semakin ke atas mengerucut ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk untuk menghilangkan atau untuk memperlancar hambatan dari angin supaya cepat untuk menuju ke lubang transfer ya saat terjadi hentakan dari pukulan hammer di sini. Jadi angin itu lebih lolos, dan dengan bentuk klep seperti ini, itu chamber ini tuh bisa dengan hanya putaran hammer yang sangat sedikit atau tidak terlalu kencang, itu bisa menghasilkan speed yang hampir sama dengan memakai klep ini dengan putaran hammer yang full ya teman-teman ya. Dan juga iritnya itu kalau kemarin saya coba itu, kalau pakai ini tuh bisa 9-10 PSI untuk sekitar 1100 fps. Kalau dengan menggunakan ini, karena putaran hammernya itu full, itu rata-rata di 15 PSI ya teman-teman. Setelah saya coba kemarin, bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi mungkin gambaran dari model valve ini, klep ini, bisa menjadi referensi teman-teman untuk mencoba menemukan mana titik terbaik dan mana titik terstabil dari chamber teman-teman. Itulah teman-teman, untuk mempersingkat durasi biar tidak terlalu panjang. Semoga ini bisa dimengerti. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti akan saya jawab dan saya balas agar teman-teman bisa lebih memahami dari pembahasan video yang saya bahas di video kali ini ya teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, serta subscribe ya teman-teman, agar channel ini sedikit-sedikit bisa berkembang dan bisa terus membantu teman-teman semua, khususnya yang pemula, agar tidak mengalami kesulitan dalam memulai hobi ini ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. See you.